akan belajar mengenai pengertian interval, jenis-jenis interval, nama interval, akor, mengenai tari kreasi daerah, dan persiapan peragaan tari kreasi daerah. Sudah siap semuanya ya? Mengenai interval nada atau disebut sebagai selang nada adalah jarak antara satu nada dengan nada lainnya. Coba kita perhatikan kembali jarak pada tangga nada mayor dan minor berikut. Itu ada tangga nada mayor dimulai dari C, D, E, F, G, A, B, C aksen. Jaraknya sudah hafal ya kalian semuanya ya. 1, 1, setengah, 1, 1, 1 setengah. Maksudnya apa? Jarak dari C ke D 1, D ke E 1, E ke F setengah, dan seterusnya. Kemudian untuk tangga nada minor, sudah Bunda tuliskan, silakan diamati dari A ke A lagi. Untuk jarak interval pada tangga nada minor, 1 setengah, 1, 1, 1, setengah 1. Interval selalu dibatasi oleh dua nada. Nada pertama disebut sebagai nada pangkal dan nada kedua disebut sebagai nada selang. Contohnya, ini Bunda punya soal, tentukan interval C, D atau Do, Re. C itu disebut sebagai nada pangkal dan D disebut sebagai nada selang. Ya, dengan kata lain, Do-nya yang nada pangkal dan Re-nya yang nada selang. CD, tadi sudah ada di tangga nada mayor ya, memiliki interval atau jarak nada 1. Jadi jarak antara C ke D itu 1 dan menempati langkah kedua atau sekondo. Interval nadanya sudah kita pelajari nama-namanya di tema 6. Dari C ke C jaraknya 0. Langkah ke nada itu sendiri atau nada pertama disebut prime. Kalau C ke D jaraknya 1, langkahnya 2 disebut sekondo. C ke E jaraknya 2, langkahnya nada ketiga disebut terts. C ke F jaraknya 2,5, langkah nada keempat disebut quart. C ke G jaraknya 3,5, langkah nada kelima disebut quint. C ke A jaraknya 4,5, jarak ke nada 6 disebut sekt ya. C ke B jaraknya 5,5, langkah nada ketujuh disebut septim. Dan C ke C lagi, C aksen jaraknya 6, langkah ke nada 8 disebut oktav. Jadi kalau dari C ke C tinggi atau C aksen disebut 1 oktav ya. Silakan diamati lagi untuk nama-namanya. Berikutnya mengenai akor. Akor merupakan bunyi serempak yang dibentuk dari beberapa nada dengan jarak tertentu. Akor terdiri paling sedikit dari 3 nada. Biasanya digunakan untuk mengiringi nyanyian dan dimainkan dengan melodi lagu pada alat musik. Untuk tangga nada natural terdiri atas 7 buah akor, yaitu C mayor, D minor, E minor, F mayor, G mayor, A minor, dan B diminis. Contoh akor pada alat musik piano. Untuk yang sudah belajar piano, jadi itu bisa diingat-ingat. Untuk C itu akornya seperti itu, yang ditekan ada yang nada pertama, ketiga, dan kelima, dan seterusnya. Silahkan diamati. Itu pembelajaran tentang musik kali ini. Ya, cukup diingat-ingat, cukup kalian tahu. Yang harus hafal adalah interval mayor dan minor. Harus tahu interval itu apa, akor itu apa. Kemudian kita akan pelajari tari kreasi daerah. Tari kreasi disebut juga tari modern. Tari kreasi lebih bebas, tidak seperti tari tradisional yang memiliki pakem tertentu dan aturan yang harus diikuti. Tetapi dalam tari kreasi ada yang masih menggunakan gerakan dasarnya diambil dari tari tradisional karena pengaruh budaya tradisi yang masih sangat kuat. Ya, jadi paham ya, walaupun itu tari yang baru, tari yang modern, tapi
gerakan dasarnya masih beberapa diambil dari tari tradisional karena pengaruh budaya tradisi. Salah satu contoh tari kreasi daerah adalah tari jejer kembang menur yang dikreasikan dari tari gandrung, tari khas asal Banyuwangi, Jawa Timur. Di daerah lain juga banyak tari kreasi daerah diciptakan. Tujuannya adalah agar daerah tetap melestarikan seni budaya daerahnya, menyampaikan pesan-pesan tertentu yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat, mempertahankan dan mengembangkan warisan daerah, agar generasi muda tertarik melestarikan dan meneruskannya. Tari kreasi daerah tadi dibuat sesuai perkembangan masyarakat. Gerakan, properti, lagu pengiring dikembangkan lebih dinamis dan lebih modern. Nah, contoh tari kreasi daerah lainnya dapat dibaca di buku tema 9 halaman 127 sampai 128. Ketika akan melakukan pertunjukan tari, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan bentuk tarinya, apakah itu tari tunggal, berpasangan, kelompok, atau massal. Kemudian yang kedua, gerakan tarinya harus disiapkan, apakah itu gerakan tari tradisional, gerakan tari kreasi, atau gerak tari sehari-hari. Yang ketiga, tata busana dan tata rias. Ini ditentukan oleh tema tarian, tokoh yang akan dibawakan, serta karakternya. Tata rias dan tata busana perlu disiapkan dengan baik karena mempengaruhi pesan yang hendak disampaikan kepada penonton. Yang keempat, properti atau peralatan mengenai apa yang perlu disiapkan dalam pementasan, tata panggung, tata lampu, tata kelola panggung. Yang kelima adalah iringan musik, akan menggunakan musik langsung atau rekaman. Itu materi mengenai seni tari, silahkan nanti dibaca